Sebenarnya ada 3 level. Jadi level pertama itu ketika diri ini bergerak untuk mencari Tuhannya. Jadi level pertama itu geriknya rasa mencari Sang Pencipta. Ini ada rasa untuk mencari Sang Pencipta. Ketika raga ini tergerik untuk mencari Sang Penciptanya, maka di sini barulah menggali tentang siapa Dia. Artinya manusia itu akan baru mulai bergerak untuk mencari Tuhan. Itu level pertama. Jadi level pertamanya itu pergerikan rasa untuk mencari Sang Penciptanya, itu disebut pencarian Tuhan. Setelah tahu bahwa ternyata ada Sang Pencipta, yaitu yang disebut atau yang diberi nama oleh manusia itu sebagai sebutan Tuhan, Allah, Yesus, Isa, Bunda Maria, Buddha, Wisnu, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Widi, dan sebagainya itu. Nah, setelah manusia itu tahu bahwa arah Tuhan atau tempatnya Tuhan itu di situ, maka baru melakukan pergerakan untuk menuju Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan. Itu syariatnya itu pergerakan untuk mengabdi kepada Tuhan itu disebut laku murni menuju suci. Artinya laku murni menuju suci itu adalah pergerakan manusia yang mengabdi, ingin mencapai menuju Tuhan atau menuju suci. Jadi kalimat suci ini adalah Tuhan. Yang disebut suci itu adalah Tuhan. Selain Tuhan itu nggak bisa disebut suci. Kalau roh yang ada di dalam diri itu bagian roh suci. Jadi bagian roh Tuhan yang dimasukkan ke dalam raga manusia itu bagian roh suci, bukan roh suci ya. Bagian roh sucinya Tuhan. Nah, sedangkan suci itu adalah ya Tuhan itu sendiri. Nah, setelah menempuh perjalanan murni menuju suci, dan setelah mencapai suci, nah di sini tinggal merawatnya, kan sudah mencapai sucinya.
tinggal menjaga dan merawat kesucian itu. Caranya menjaga ya cuma ada berapa tahapan ya. Untuk umumnya untuk raganya, untuk gelarnya ya, untuk gelarnya itu sifat dan sikapnya itu menjaga kebersihan otak atau pikiran agar jangan ternodai oleh pikiran berasumsi, memfitnah, membuli, iri, dengki, mencari-cari kesalahan orang lain. Itulah noda-noda, bentuk-bentuk noda yang ada di dalam pikiran. Makanya itu harus dijaga kebersihannya. Jaga kebersihan hati atau batin. Nah, ini harus dijaga agar tidak ternodai, dan ternodanya itu bentuk-bentuk seperti membatin keburukan orang lain, membatin kesalahan orang lain, membatin tentang keburukan orang lain. Intinya di situ. Dan yang ketiga adalah kebersihan kelamin atau syahwat. Jadi kebersihan kelamin atau syahwat itu bukan gunanya kelamin untuk digunakan sebagai tugasnya ya, tetapi syahwat itu adalah keinginan. Makanya disebut nafsu itu ada di kelamin, karena nafsu kan keinginan. Nah, keinginan ini loh yang harus dijaga. Inginnya itu ingin menjolimi, ingin memfitnah, atau ingin menghakimi, atau ingin menghancurkan, ingin membunuh, ingin membuli, ingin menyakiti dan sebagainya itu. Nah, kalau tiga ini sudah dijaga, benar-benar dijaga kebersihannya, dirawat kebersihannya secara gelarnya dan secara gulunya, tinggal mengabdi, pasrah kepada Tuhan. Mengabdi, jadi jiwa raga ini benar-benar diabdikan kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, menyatu dengan Tuhan atau manunggal dengan Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan. Jadi kalau diuraikan itu gini, sebagai sifat itu sifatnya imannya diri kepada Tuhan itu satu, sifatnya manembah ing kaulo Gusti atau manembah kepada Gusti. Itu sebagai sifat. Dan sebagai sikap adalah pasrah kepada Gusti. Yang kedua, manunggaling kaulo Gusti atau manunggal kepada Gusti.
sifat ya. Dan sebagai sikap menerima keputusan Gusti. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah sikapnya hidup, adalah leburing kawula Gusti atau lebur selesai. Sebagai sifat dan sebagai sikap mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat, sampurnaning kawula Gusti sebagai sifat. Sebagai sikap sebagai sikap adalah merasakan atau menjadi saksi atas kenyataan Tuhan. Jadi menyaksikan Tuhan itu bukan mata kita melihat Tuhan, tidak. Itu hanya sebagai sikap mengakui atau menjadi saksi, mengamati atas gerak-geriknya kenyataan Tuhan, seperti ketika kita diberi hidup, diberi rezeki, diberi apapun, itu kan bentuk pemberian dari Tuhan. Itu kita harus bisa menyaksikan kenyataan itu. Itu yang disebut ma'rifatullah, itu yaitu menyaksikan kenyataan Tuhan. Itu sebagai sikap. Dan sikap yang terakhir sebagai iman, sifat pertama sing terakhir itu sampurnaning urip lan pati sebagai sifat. Dan sebagai sikap adalah menebar kesadaran, rasa cinta, kasih sayang Gusti. Nah, sebagai maksud urean daripada menebar kesadaran, rasa cinta, kasih sayang kepada Gusti itu, orang-orang banyak yang tidak klik. Apa itu maksudnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Gusti itu apa? Jadi banyak yang tidak klik, tidak paham. Padahal itu adalah kesempurnaan abadi. Jadi menebar itu bisa dikatakan menanam, atau keadaan ini selalu memberikan pancaran dari gerak-gerik ini, memberikan tanaman kepada para semua makhluk ciptaan Tuhan itu. Jadi menebar, yang ditebar apa? Kesadaran apa yang disebut kesadaran? Yaitu jadi kita itu harus sadar bahwa kita itu makhluk yang diciptakan, yang ditugaskan untuk urip kang nguripi. Iku sing disebut kesadaran, rasa
rasa ini benih rasa ini dari lubuk hati yang paling dalam ini punya rasa atau menanam rasa cinta. Nah, jadi cinta kasih sayang itu tugas kita adalah memberikan cinta kepada siapapun, memberikan kasih kepada siapapun, memberikan sayang kepada siapapun. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Yang punya cinta kasih sayang ini kan hidup, yang memiliki segalanya, rasa dan sebagainya di dalam tubuh kita itu kan hidup. Dan hidup ini yang diberikan oleh Maha Suci hidup. Jadi antara hidup yang ada di dalam diri kita itu harus damai, harus bersatu dengan Sang Penciptanya. Dan Sang Pencipta hidup ini atau Maha Suci atau Tuhan ini hanya bisa berdiskusi dengan ruh yang dititipkan kepada setiap manusia, karena dia adalah bagian dari ruhnya. Itu sebagai imannya hidup, imannya diri, bukan imannya agama loh ya, jangan salah arti di sini. Jadi imannya diri kepada pengabdian kita itu. Jadi itu imannya diri atau jati dirinya manusia itu yaitu jadi secara simpelnya itu keadaan di dalam diri itu hanya bisa manembah kepada Gusti, pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasanya agar lebih leluasa berkuasa kepada diri kita. Itu selalu kita harus mempersilahkan, jangan ditutup dia, jangan pokoknya jangan diapa-apain, cukup dipersilahkan aja. Persilahkan dia menyatu dengan hidup kita atau bersenggama dengan hidup kita, menyatukan cinta kasih sayangnya kepada hidup kita. Nah, dengan begitu kita pasti akan bisa merasakan kenyataannya atau menjadi saksi. Nah, di situ kita tugasnya hanya menjadi saksi atau pengamat, mengamati gerak-geriknya Maha Suci yang sedang bersenggama atau bersatu rasa dengan hidup kita. Yang terakhir, sampuraning urip lan pati itu hidup damai, mati damai. Hidup tenang, mati tenang. Hidup tentrem, mati tentrem. Makanya harus menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Hidup itu antara hidup dan mati apapun itu kita harus bisa manut atau berterima kasih. Hanya cukup dengan mencintai, menyayangi, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu welcome, merdeka.
itu secara pribadi, secara dalam atau gulung. Secara gelarnya yang tadi menjaga kebersihan otak, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan kelamin. Dengan menjaga kebersihan otak, hati, kelamin, pasrah, menerima, mempersilahkan, merasakan kenyataannya, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayangnya. Ini secara alami, secara otomatis ini dengan sendirinya itu Maha Suci akan senantiasa menyatu dengan hidup kita. Jadi dia itu suka akhirnya berpacaran atau menikah dengan hidup kita. Bahasanya itu gambarannya seperti itu. Karena saking indahnya di dalam otak ini, nggak ada asumsi, nggak ada fitnah, nggak memfitnah, nggak menciptakan keburukan. Jadi ketika kita berkata atau pasrah ini harus totalitas. Artinya makanya motivasi dari beliau Wong Edan Bagu kan diam setelah patrap, lalu lakukan samadhi. Diam, totalitas, tidak bergerak, diam seperti patung. Itu artinya kan biarkan hidup yang menggerakkan kita, biarkan hidup yang berdiskusi dengan Maha Suci, dengan kekasihnya. Itu cara bertuhanku. Kalau memakai silsilah lain aku gak nyambung. Yang tak tangkep itu yes, pokoknya yang tak buktikan secara nyata real itu ya di pancalaku itu atau iman dan menjaga kebersihan. Jadi kalau nggak dicoba memang sulit, dikira ini hoax, atau ngedabrus. Ya dikarenakan mereka nggak mau mencoba, jadi sebelum dia mencoba baru mendengar saja sudah diasumsi, makanya dia nggak akan pernah menemukan itu. Titik-titik itu nggak akan pernah menemukan. Aku berani ngasih jaminan, jangankan mencapai fitrahnya Tuhan ya, bersentuhan saja dengan Tuhan saya rasa nggak bisa. Karena hanya dengan cara itu kita bisa bersengkama dengan Tuhan. Dan yang bisa menyampaikan keluh kesah kita itu hanya hidup. Karena hidup yang ada dalam diri ini Maha tahu akan apa. Makanya di sini lagunya Susang Bawono Balik itu kan dulu kita disaksikan oleh hidup. Sekarang
berbaliklah kita yang menyaksikan hidup itu agar mengerti kenyataannya, bukan katanya lagi. Jadi itu memang real, nyata. Jadi orang bertanya itu kalau nggak mau dipraktekkan, kalau nggak mau praktek, nggak akan percaya karena dia nggak praktek sendiri. Coba kalau dia praktek, mau pasrah, bener-bener pasrah kepada Tuhan, di situ dia akan tahu, akan mencapai fitrahnya Tuhan, dan dia tahu ranahnya Tuhan itu seperti apa, itu akan mengerti. Itu. Jadi yang bisa membuktikan itu adalah prakteknya panjenengan. Kalau panjenengan nggak praktek, nggak akan pernah menemukan apa yang tak sampaikan. Ini memorinya yang enggak, kalau mau diuraikan panjang, tapi ini memorinya terbatas. Akhirnya ya cukup, dan terima kasih para kadangku.